Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita bisa belajar seperti biasanya. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini yaitu tema 4, tema 1, informasi di globalisasi di sekitarku. Fokus pembelajaran 4. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pelajaran, jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya lebih kreatif lagi dengan klik subscribe dan like-nya ya. Ditunggu. Pada pertemuan kali ini ada beberapa muatan kompetensi dasar, yaitu muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menggali isi teks penjelasan, 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan. Kemudian PPKN 1.3 mensyukuri keberagaman sosial, 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman, 3.3 telaah keberagaman sosial, 4.3 mengampanyekan manfaat keberagaman sosial, budaya dan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, setelah mengamati lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Anak-anak, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kalian rasakan? Banyak sekali. Sekarang ini kita hidup di era globalisasi. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan globalisasi. Contoh, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya berkilo-kilometer dengan kita. Itu adalah contoh globalisasi di sekitar kita. Teks berikut ini dengan nyaring ya. Globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayah. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi. Anak-anak, ada informasi yang dapat kita peroleh dari teks. Yang pertama, mengenai apa sih ungkapan dunia tanpa batas? Dunia tanpa batas adalah seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah. Yang kedua, yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruhi oleh batas negara.
Informasi yang ketiga, pengaruh globalisasi yang kita rasakan adalah bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan orang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, dan juga menonton film buatan luar negeri. Informasi yang keempat, ini adalah gambaran secara visualisasi pengertian globalisasi. Anak-anak, contoh keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita, contohnya di lingkungan RT, ada sekitar 30 kepala keluarga, di mana setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, tetangganya Pak Edi terbilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Kemudian tetangga lain juga ada Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki Pak Suroto berbeda dengan Pak Edi dan Pak Suroto. Keluarga Pak Wira merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Wira yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Nah, itu adalah keberagaman ekonomi. Jadi, keberagaman ekonomi itu menyangkut daripada penghasilan seseorang yang menandakan tingkat ekonomi daripada masing-masing keluarga. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kurang, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkanlah kemampuan diri. Ada 4 hal yang harus disiapkan di era globalisasi. Yang pertama, semangat dan motivasi yang tinggi. Kedua, meningkatkan kompetensi diri menghadapi persaingan dengan cara ulet belajar dan selalu mempunyai sifat keingintahuan yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat, mempunyai filter yang baik dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi. Jadi di sini adalah poin penting untuk menghadapi zaman globalisasi. Ini harus kita miliki supaya kita siap menghadapi era globalisasi. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang hari ini disampaikan. Mudah-mudahan materi ini cukup memberikan pencerahan dan juga memberikan penjelasan mengenai teks eksplanasi dan globalisasi. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kalian agar kalian tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan agar kalian terhindar dari segala macam penyakit. Itu tadi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.